mencapai hasil yang terbaik demi perkembangan dan kemajuan sekolah kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Santa Julibilia, Pater Matias Bob dan para pendidik komunikasi SPM, Santa Maria, Tuhan jadikanlah kami anak-anak terang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pujian. Berikutnya pada Suster Berlin selaku kepala sekolah SD kami Jalan Jati mohon berkenan menyampaikan sambutan dan pengantarnya. Silakan Suster. Terima kasih Pak Abram untuk waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu perwakilan dari Korpo, anak-anak, Bapak Ibu guru semuanya, selamat siang berkah dalam. Pada kesempatan siang hari ini kita sungguh pantas bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi rahmat sehat sehingga kita pada kesempatan siang hari ini boleh bertemu di tempat ini. Pertama-tama kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih karena Bapak Ibu orang tua murid dan juga anak-anak melalui wali kelas yang diundang untuk ke sekolah, sungguh di tengah kesibukan Bapak Ibu tapi berkenan untuk meluangkan waktu pada kesempatan siang hari ini. Seperti yang sudah kita alami bersama bahwa bangsa kita dalam dunia pendidikan, Mas Menteri sungguh membawa perubahan yang amat luar biasa. Sudah episode 24 perubahan terkait pendidikan yang ada di Indonesia. Saya percaya Ibu Bapak mengikuti perkembangannya terkait Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar episode kelima itu terkait guru penggerak. Semua pendidik punya peluang, punya kesempatan untuk mendaftarkan sebagai guru penggerak. Mengapa? Karena pendidikan di Indonesia, Mas Menteri menghendaki sungguh butuh transformasi, butuh perubahan yang pusatnya itu pada anak. Dan kita kembali pada semangat asli yang sudah dikumandangkan oleh Bapak pendidikan kita. Siapa nama Bapak pendidikan kita? Siapa? Bapak Ki Hajar Dewantoro. Itu yang sungguh sudah menggagas. Maka Mas Menteri itu kembali menghidupkan itu sehingga seluruh Bapak Ibu guru itu diajak untuk menjadi guru penggerak. Tujuannya supaya bisa menggerakkan secara nyata dalam ekosistem pendidikan di unit masing-masing sehingga bisa lebih efektif. Tentu untuk menjadi guru penggerak itu ada syarat-syaratnya dan mendaftar dan semuanya by sistem. Nah, pada angkatan ke-7 Pak Atan, puji Tuhan, diterima sebagai guru penggerak. Tepuk tangan untuk Pak Atan sebagai guru penggerak dari SDK Wijana Sejati. Nah, guru penggerak itu diajak, dilatih untuk mendalami lebih dalam terkait perubahan pendidikan itu sendiri. Yang hari ini Pak Atan akan mengajak kita bersama supaya apa yang menjadi impian bangsa kita tercinta melalui Mas Menteri bahwa pendidikan Indonesia itu perlu orientasi berpusat pada anak. Maka Mas Menteri luar biasa bisa ngebulkan. Yang pertama, episode pertama itu adalah tidak ada ujian nasional. Kan itu sudah sekian puluh tahun
digagas tapi selalu gagal. Tapi puji Tuhan, karena pandemi mempercepat proses. Begitu. Sehingga pada episode pertama itu bisa terwujud, dan dalam tahun ini, mulai tahun kemarin itu sungguh bisa dirasakan bahwa anak-anak kelas 6 yang menguji adalah bapak ibu guru di satuan pendidikan, sehingga anak tidak perlu stres karena tidak tahu apa yang dipelajari, tapi sudah tahu karena gurunya sendiri yang mengajarkan itu. Nah, dalam episode yang kelima seperti yang saya sampaikan tadi terkait guru penggerak, maka pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama mau mempraktekkan bahwa komunitas pendidikan itu sebagai ekosistem. Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu korkom, anak-anak, Bapak Ibu guru, semua punya andil untuk bagaimana mewujudkan program kegiatan yang ada di sekolah. Supaya apa? Supaya seluruh orientasi kita pada peserta didik, orang tua fokusnya ya pada peserta didik, Bapak Ibu guru pada peserta didik, program-program juga pada peserta didik. Maka pada kesempatan ini kita mau membuat prakarsa program untuk kita bersama. Harapannya karena ini kita komunikasikan dari awal, mulai kemarin ya, itu Bapak Ibu anak-anak itu sudah mengisi form untuk kuesioner apa yang dibutuhkan. Nah, Pak Atan itu mengolah dari apa yang dituliskan melalui Google Form itu, sehingga dikerucutkan untuk menjadi supaya semakin jelas. Nah, harapannya ini program ini memang sungguh dari kebutuhan murid, kemudian orang tua, Bapak Ibu guru, sehingga menjadi gerak bersama, ya, menjadi gerak bersama, menjadi milik kita bersama, sehingga apapun itu sungguh bisa merubah, bisa membuat kita itu menjadi lebih baik. Seperti apa itu? Nanti Pak Akan akan menyampaikan. Tapi prosesnya demikian. Episode yang terakhir itu episode 24. Itu juga terkait dengan transisi PAUD dan SD yang menyenangkan. Ya, itu juga disampaikan supaya sungguh-sungguh dari TK, SD itu sungguh bisa berkelanjutan. Nah, saya percaya Bapak Ibu mengikuti semua yang ada di media sosial terkait perubahan yang memang sangat cepat, karena Mas Menteri kan memang dari Gojek, sehingga sistem itu sudah memang di luar kepala. Maka kita perlu bersyukur dan memberikan dukungan apresiasi yang luar biasa supaya perubahan pendidikan di Indonesia ini sungguh-sungguh menjadi perubahan yang baik, sehingga kita di dunia yang sekarang ini kita sudah semakin dilirik oleh dunia lain, itu juga semakin menjadi milik, sehingga mulai dari dini itu sudah tertanam, terbiasa untuk menjadi yang terbaik. Saya kira itu, maka mari Bapak Ibu kita ikuti seluruh proses ini dengan aktif, sehingga kita semua bisa menemukan titik temu dan program yang menjadi program kita bersama untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih, berkah Tuhan.
Bagaimana mengisi link Google Form? Ngisi sungguh? Terima kasih. Bapak Ibu yang putra nggak diajak, ngisi sungguh Google Formnya ya. Isi sungguh. Ada yang nggak belum ngisi? Ada. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan Pak dan Suster yang rapuh nggak mengisi semua. Baik. Yang kedua, saya akan tanya kedua tiga Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi kesini. Alasan apa yang mendasari Bapak Ibu kok kesini? Jauh-jauh dari Delagu, dari kota, dari kabupaten. Mengapa kok kesini? Yun dari Delagu, ada apa Bu Ibu kok mau kesini? Supaya tahu program, supaya kita bagaimana. Saya tanya yang dekat saja, yang dekat dengan rumah saya. Bu, Ibu, hari kesini alasannya apa yang mendasarku? Karena diundang. Lagi, saya agak jauh nyebrang sungai. Ibu, hari kesini mengapa? Alasannya mendasar apa? Ibu kok kesini? Ingin tahu apa yang akan disampaikan demi kemajuan. Ingin yang bisa beri pengajuan anak-anak. Saya tanya Bapak yang di belakang ini. Pak, Bapak tadi kesini mendasari apa? Pertama karena undangan, kedua karena di dalam undangan itu sosialisasi program yang saya ingin tahu. Terima kasih. Baik, sudah ada 4 yang menjawab. Bapak Ibu, yang mendasar dengan tindak dari rumah ke sini kira apa? Paling ini sebenarnya, tapi tidak mau mengatakan. Setuju dengan kata-kata sini? Bilangnya anakku Pak. Iya enggak? Siapa yang setuju dengan kata-kata saya? Angkat tangan. 1, Mas aku enggak bilangnya anak. Astagfirullahaladzim. Siapa setuju dengan kata-kata bilangnya anakku Pak? Enggak bilangnya anak ibu aku nih. Tenang bilangnya aku nih. Apa di anak ini? Baik. Bilangnya anak dia Pak. Lalu selesai. Ya enggak? Bilangnya anakku itu anak mana? Bilangnya tak respon, tak tinggal. Demi cuti. Pak Anto itu cuti. Pak aku cuti Pak. Bilangnya anaknya wedok itu Mbak Femi bilang ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang terkasih, kata-kata belani anak ini, 2 kata belani anak itu ternyata sangat erat hubungan dengan penegasan suster tadi. Kurikulum merdeka. Belani anak, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan cutinya, meninggalkan keluarganya, jauh-jauh harus demi anak. Nah, demi anak yang bagaimana? Yuk kita bicara bersama dengan sekolah yang akan bermanfaat. Setuju? Itu pertemuan kita pada siang hari. Begitu Pak Tan ya? Monggo sepenuhnya nanti langsung A, B ini Pak Tan akan memandu proses kita membelani anak ini. Pak Tan, silakan. Terima kasih Bapak, mohon izin suster. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, selamat siang anak-anak berkah dalam. Kita berikan senyum dulu ke samping, ke papamu, mamamu, ayo. Iya, soalnya ini jam sekolah Bapak Ibu. Ini jangan ngantuk. Biasanya kalau sudah jam segini ngantuk Pak. Ya, senyuman dulu, kita senyuman ya, bukan hal yang positif. Ya, Bapak Ibu perkenalkan mungkin di kelas 1 dan 2 oleh kelas Dewan Murid kelas 1, 2, 3 yang belum kenal saya Pak Atan mengajar kelas 4A. Nah, santai saja Bapak Ibu, ya, dan anak-anak santai saja. Ya, biasanya kan di kelas belajar dengan santai ya. Maka Pak, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk saling aktif dalam kegiatan pada siang hari ini. Menurut Bapak Ibu ini gambar siapa? Gambar siapa ya? Gambar siapa? Gambar siapa yuk? Mungkin ada gambar siapa? Murid, iya betul sekali. Kira-kira sedang apa yuk? Sedang apa? Ya, ini yang di rumah ini sedang apa? Mau sedang apa Bu? Gambar sedang belajar, ya. Oke, betul sekali. Mereka kemarin sedang melaksanakan sumaking pembelajarannya di akhir semester.
Ya, terserah. Apa arti anak-anak ini bagi masa depan Bapak Ibu? Sebagai penerus atau cita-cita kami supaya bisa dilihat untuk masa depannya. Iya. Terima kasih Bu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Sebagai penerus, saya minta satu pendapat lagi. Ya, monggo. Ya, monggo. Monggo. Di bagi masa depan kami selaku orang tua, sebagai penerus juga untuk mengantarkan mereka untuk mencapai cita-citanya. Wah, luar biasa. Mengatakan kita untuk mencapai cita-cita. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kalau nanti berpendapat semua nggak selesai tepat waktu nanti. Apa yang akan Bapak Ibu berikan kepada mereka untuk bisa mandiri di masa depan? Monggo silakan Bapak Ibu. Yang akan Bapak Ibu berikan kepada anak-anak jenengan untuk masa depan mereka. Silakan. Mendampingi dan mengarahkan sampai jenjang yang tinggi. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan mendampingi dan mengarahkan. Ya. Selanjutnya ada lagi, satu lagi Bapak atau Ibu, monggo. Nah, sejajar ya, nggak usah malu, nggak usah malu. Ini benar semua jawabannya. Saya memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak saya. Wah, luar biasa, pendidikan yang terbaik ya. Saya jadi ingat Bapak saya, Bu. Bapak saya tuh ini pas dulu saya kecil. Lihat aku rasa yang mau ikut bodoh, tak sekolah ke pinter, nah itu. Lihat bodoh pun teknik. Tapi lihat pinteran kue semua bulan bodoh. Nyatanya sampai saya besar ini bisa beli motor, bisa beli rumah. Walaupun masih KPR. Selanjutnya, apa yang kan Bapak Ibu sebagai orang tua anak-anak impiannya apa Bapak Ibu kepada anak-anaknya nanti? Impiannya apa? Sekarang mereka masih SD ya. Impiannya nanti seperti apa ya Bapak Ibu inginkan? Monggo Bapak Ibu. Monggo. Punya impian apa? Harus jadi suster boleh. Nah ini ada jadi suster nih. Monggo. Impian kami dari orang tua yang anak-anak bisa meraih cita-citanya. Meraih cita-cita. Tepuk tangan, meraih cita-cita. Satu lagi, monggo. Impiannya apa? Punya impian apa? Terima kasih Bapak. Iya. Kayak ujian bahasa Inggris. Semoga nggak ada nilainya. Impian saya cuma satu, anak-anak bisa bahagia. Anak ya, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya tadi ya. Semuanya benar, ya, semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, kalau boleh saya simpulkan ya tadi Bapak Ibu bahwa anak-anak jenengan itu adalah investasi berharga bagi orang tua. Benar nggak? Investasi berharga. Ya, saya kata udah ini berharga sekali ya anak jenengan. Lalu bagaimana caranya untuk anak-anak ini sebagai investasi berharga agar bisa apa? Apakah yang Bapak Ibu berikan tadi? Banyak ada yang mendampingi, ya ada yang memberikan pendidikan. Betul sekali tadi. Bapak Ibu memberikan pendidikan, ya untuk anak-anak jenengan demi masa depan mereka. Ya setuju? Setuju. Ya seperti Bapak saya tadi, kayak bodoh tuh entek, tapi kayak pinteran, wis tekan sesuk tekan mati gitu, merasakan. Selanjutnya, nah. Tadi memberikan pendidikan, nah, apa itu pendidikan? Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro, ya ini kan kembaran saya, kembaran ulang tahunnya maksudnya, kebetulan sama. Nah, pendidikan itu setiap anak mempunyai potensi dan kemampuannya sendiri sesuai zamannya. Anak lain itu bukan sebagai kertas putih loh. Sebenarnya mereka sudah dari lahir punya potensi, kemampuannya sendiri sesuai zamannya. Ya, kadang dulu kan filosofi kita anak ini seperti kertas putih. Sebenarnya mereka sudah punya bakat ketika dilahirkan, begitu. Kemudian pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, ya menuntun segala kodratnya dia sebagai laki-laki atau perempuan,
kodrat alam dia begitu. Selanjutnya, maka proses pendidikan tersebut harusnya memandu anak untuk menemukan dan mengembangkan kodratnya. Jadi pendidikan itu menuntut anak untuk menemukan potensi yang ada di dirinya, kodrat yang ada di dirinya, bukan memaksa, mengarahkan sesuai keinginan kita. Nah, tujuannya apa tadi? Agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tujuannya ini, ketika besok mereka sudah besar sebagai anggota masyarakat, mereka dapat mencapai keselamatan, mampu hidup dengan kemampuannya sendiri dan bahagia setinggi-tingginya. Itulah makna dari pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Begitu. Saya coba Bapak Ibu. Nah, karena pendidikan itu tadi menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak dan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, maka apa yang dilakukan tadi? Maka pendidikan seperti apa yang sesuai dengan kodrat anak? Ya, yang sesuai dengan kodrat anak. Yang pertama, mengenali potensi yang ada pada dirinya anak. Ya, misalnya potensinya apa? Ada anak memang di kelas 4 itu tidak begitu berbakat di bidang akademik, tapi ternyata kita temukan kalau dia bidang psikomotorik, nari-nari pintar. Nah, ini potensi mereka. Kemudian pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam ini lingkungan tempat anak-anak itu tinggal. Misalnya di Mojokerto, nah itu mereka harus mengenal dengan lingkungannya, lingkungan tempat tinggal mereka, keluarga, tetangga, masyarakat mereka. Kalau kodrat zamannya anak sekarang teknologi, jangan dibawa ke tradisional. Mereka mesti buta, nggak sesuai zamannya. Zamannya kita kan dulu ya, nggak ada HP, jangan dibawa ke sana. Mereka kan calon-calon masa depan, tambah canggih lagi. Dibawa ke masa tradisional ya nggak sesuai nanti. Pasti mereka juga buta, nggak sesuai zaman mereka. Gitu. Kemudian pendidikan itu ibarat petani, Bapak Ibu. Maksudnya pendidikan itu ibarat seorang petani. Ketika petani itu menanami, pasti dia makan rawatnya dengan menyirami, memupuk agar tumbuh sampai dia berbuah. Seperti itulah pendidikan. Pendidikan itu yang berpihak pada anak. Semuanya pusatnya pihak pada anak-anak. Ya, tidak sesuai dengan apa ya yang kita inginkan. Itu berpihak pada anak. Ya, sesuatu yang diinginkan anak itu seperti apa? Nah, bagaimana pendidikan itu agar berpihak pada anak, Bapak Ibu? Yang pertama, melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu terutama kita melibatkan siswa. Nah, kamu ingin menyampaikan hasilnya seperti apa? Pak, saya bisanya presentasi. Kayak teman ini presentasi kok, wawancara. Tapi nah, kalau enggak hasilnya belajar itu kamu sampaikan dalam bentuk gambar. Kurang iso. Karena nggak sesuai dengan potensi dia. Ya, itu. Ada lagi yang bisa gambar, ada lagi dengan gerakan nyanyi-nyanyi. Nah itu, ya kita libatkan mereka, kita minta pendapat mereka dalam pembelajaran. Gitu. Nah, coba besok itu mau P5, Bapak berikan kesempatan kamu untuk berpendapat apa yang akan kamu masak besok. Melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Jadi mereka nanti menjadi merasa memiliki pembelajaran tersebut. Mereka akan bahagia. Kemudian melibatkan anak-anak dalam rangka salah dan sesuai dengan studi dan agensi. Nah ini yang akan kita gagas pada siang hari ini adalah melibatkan anak-anak dalam rangka salah program sekolah. Maka Bapak Ibu dan anak-anak, Bapak Ibu guru dihadirkan semua. Nah, studi dan agensi itu apa? Mendengar suara dan komunikasi siswa. Maka Bapak Ibu, kita butuh sinergi, kolaborasi antara siapa? Kepala sekolah, guru, karyawan, murid, dan orang tua. Ya, kita seperti mitra semuanya. Untuk apa Bapak Ibu endingnya? Yaitu anak-anak, agar anak-anak sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kolaborasi ini kita butuhkan. Ya. Tujuannya hanya satu, untuk anak berpihak pada anak yang tadi adalah investasi berharga bagi masa depan kita. Nah, saya akan tayangkan 2 video. Nanti silakan Bapak Ibu menyimak, ada beberapa
Pertanyaannya, amati dan sampaikan perbedaan paradigma dari dua video itu. Kecuali Bapak Ibu tidak boleh menjawab. Terus kayaknya kunci nih, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang ada kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Benar. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu dulu, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas kita susun jadi panggung bisa. Nah untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan warna yang untuk meja dan bisa kita susun juga bentuk dari situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih repot sih kita menggunakan karton dan sendiri yang mana. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke baiklah, saya sangat senang
sudah videonya ada 2 tayangan ya tadi. Nah, pertanyaannya untuk anak-anak dan Bapak Ibu, apa perbedaan dari 2 video tersebut? Gambarnya ini tadi? Iya. Mungkin anak-anak dulu, silakan jawab. Ya, semampu kalian. Nah, ayo. Siapa ayo? Pinggir jari ayo. Ayo jangan takut. Nah, nggak usah malu. Namanya belajar. Ayo. Oh, anak mama yang top lain. Jadi jadi dari kelas. Ya, silakan. Oke, Keisha, silakan Keisha. Menurutmu perbedaannya apa? Keisha, video 1 dan video 2? Menurut saya video kedua itu yang lebih tepat karena itu juga termasuk keinginannya anak-anak dan bukan keinginan orang tuanya saja. Jadi anak-anak ikut berpartisipasi. Ya. Tepuk tangan buat Keisha. Terima kasih Keisha. Ya, selanjutnya satu lagi siapa? Ayo. Siapa? Ben. Menurut saya video yang pertama itu tidak tepat karena kalau kita tidak melibatkan kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah, kita tidak ada kerjasama antara orang tua dan sekolah itu tidak ada, jadi kayak tidak melibatkan anak dan orang tua. Dan video kedua itu lebih tepat. Terima kasih teman-teman. Sekarang yang orang tua untuk berangkat yang kedua, monggo silakan. Monggo. Monggo. Iya, terima kasih. Untuk menggambarkan perbedaan dari 2 video tersebut, video yang pertama itu terkesan berfokus pada kekurangan-kekurangan yang ada dan tidak seperti jalan anak-anak, tidak ada keinginan untuk melibatkan orang tua dan murid. Sedangkan di video yang kedua mereka bisa mencari kekuatan-kekuatan apa yang dipunya dan terlihat kecakapannya berencana untuk melibatkan orang tua dan anak. Terima kasih teman-teman. Iya, untuk ini ya, benar. Ya, sudah sesuai ya. Jadi tadi videonya ada 2. Yang pertama tadi sesuai yang Ibu katakan berbasis pada kekurangan. Nah, yang kedua berbasis pada kekuatan. Ya, ketika mencari kekurangannya saja, ya pasti yang ada hanya pesimis. Tapi ketika kita berpikir secara positif, optimis bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ketika ya mungkin saya berpikir kelemahan atau kekurangan wajah saya seperti ini. Ya, cenderung curang tok, awalnya ini negatif tok. Nah, tapi kalau saya berpikir positif, nah ini senyum berbasis kekuatan. Nah, ini dapat rasanya optimis. Maka Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk dalam kegiatan program membangun program ini adalah menggunakan paradigma berpikir aset kekuatan, bukan kelemahan atau kekurangan. Tujuannya untuk satu Bapak Ibu, membangun program sekolah yang bertujuan menuntun anak sesuai dengan potensinya demi keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Intinya tetap kembali kepada anak. Maka siang hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk berparadigma kekuatan atau berpikir aset. Setuju Bapak Ibu? Ya, demi untuk anak-anak dengan selanjutnya. Nah, saya punya satu video lagi tentang sekolah. Apa itu sekolah? Ya, ada pertanyaannya di sini. Apa maksud dari sekolah sebagai ekosistem? Videonya cukup singkat, hanya 2 menit. Anak-anak nanti boleh menyimak dan menjawab ya. Sekolah sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah
tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah, kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah, diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, singkat sekali ya. Sekolah sebagai ekosistem. Nah, apa maksud dari sekolah sebagai ekosistem tadi? Yang mungkin anak-anak terima, mungkin singkat atau panjang, silakan boleh menjawab. Yuk. Siapa? Pilih jari. Ayo. Oke, biar mungkin kita ulangi. Oke, kita ulangi lagi ya. Nah, videonya cukup singkat. Sekolah sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah, kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah, diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, lanjut. Apa maksud dari sekolah sebagai ekosistem? Tadi ada kata tujuan interaksi antara apa dengan apa. Ya, silakan anak-anak dengan kata-katamu sendiri. Ya,
Ini ditunjuk saja beliau kita, mau beliau kita dipilih. Ya, pakai kata-katamu sendiri aja, sesuai yang kamu tangkap. Silakan Joyce. Yang dimaksud dengan ekosistem sekolah adalah interaksi antara yang hidup maupun yang tidak hidup. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Joyce. Benar sekali. Ya, katanya ada interaksi antara yang hidup dan tidak hidup, biotik dan abiotik. Ya, tadi yang termasuk biotik apa saja? Yuk, anak-anak cobalah. Biotik. Kok Joyce? Iya, silakan Joyce. Guru, terus apa lagi yang hidup? Ya. Kepala sekolah. Terus yang hidup apa lagi? Yang makhluk hidup. Staff. Terus yang belajar siapa? Mungkin. Nah itu juga. Ya ada lagi. Selanjutnya yang abiotik yang tidak hidup. Sekolah itu butuh apa lagi? Ya, silakan Pak. Lupa nggak apa-apa, namanya belajar. Yuk ingat, yang tidak hidup, unsur yang tidak hidup. Keuangan sama budaya untuk belajar. Iya, tepuk tangan. Keuangan sama budaya. Betul. Keuangan dan saraf istilahnya begitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, sekolah sebagai ekosistem ya interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Nah, mengapa saya bawa ke sini supaya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian mengenal apa itu sekolah sebagai ekosistem. Selanjutnya, sebagai sebuah ekosistem, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya atau aset modal yang dimilikinya untuk mendukung kebutuhan belajar anak. Maka saya tadi kenalkan sekolah sebagai ekosistem. Gunanya apa nanti? Untuk mendukung kebutuhan belajar anak. Ya, dalam pendekatan aset, berbasis aset, itu ada 7 modal, 7 aset. Yang pertama modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, dan modal lingkungan alam, modal finansial. Ya, ada 7. Nah, sekarang saya bersama Bapak Ibu dan anak-anak seluruh Bapak Ibu dulu. Nah, nanti kita akan mengidentifikasi modal apa saja dari ke-7 ini yang bisa untuk mendukung kebutuhan belajar siswa. Ya, mulai dari yang pertama ya, aset sekolah kita untuk mendukung belajar siswa. Apa saja modal manusia tadi? Silahkan disampaikan. Kemudian orang tuanya, modal manusia itu apa saja kalau di sekolah yang bisa mendukung kebutuhan belajar siswa? Ya, silahkan. Monggo Bapak Ibu. Ganti banget tuh Bapak Ibu guys. Mungkin Bu mamanya jujur ya, Pak Asal. Iya, mamanya jujur ya. Iya, dulu pernah kelas 6 dengan saya. Monggo. Ya, terima kasih. Ini dilihat dari sekolah ya, Pak? Iya, modal manusianya. Ya. Mungkin keterampilan dan pengetahuan dari Bapak Ibu guru selaku pembimbing di sekolah. Ya, betul sekali. Terima kasih Ibu. Ya. Ada lagi satu lagi selain gurunya, terus apa lagi? Yuk, monggo Bapak Ibu, mainnya. Selain guru, apa lagi modal manusianya? Dicatat gitu, bulan ya. Kalau menurut saya mungkin sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran. Oke. Program belajar. Ya, oke. Terima kasih Pak Mayana. Oke. Selanjutnya ada lagi. Mungkin dari Bapak Ibu guru. Silakan Bapak Ibu guru. Ya, yuk. Gak usah ditunjuk ya Bapak Ibu guru. Nah, ayo. Yang di belakang sana. Nah, Bu Yani mungkin ya. Gak apa-apa Bu Yani. Oh Bu Yani, modal manusia Bu Yani untuk sekolah apa saja Bu Yani? Oh ya, sampingnya Pak Bas. Nanti kalau sudah selesai jawab pertanyaan Bu Yani. Oke, terima kasih Pak Tam. Modal manusia mendukung belajar siswa. Tadi belum dijawab sistem.
Tapi modal salah satunya adalah mindset, Pak, cara berpikir. Kalau misalnya mindsetnya baik aja, pasti ada niat. Jadi modalnya adalah niat dan cara berpikir. Terima kasih. Terima kasih. Berarti ini modal dari manusia. Tepuk tangan buat Pak Fasya. Ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dari jawaban Bapak Ibu semuanya betul. Ya, modal manusia ada dari gurunya, dari keterampilannya, mindsetnya, kemudian juga ada dari muridnya. Nenek sekolah, nenek muridnya, ya Allah. Ya. Terus selain itu ada orang tuanya, pasti ada orang tuanya kalau ada muridnya, ya. Jadi modal manusia itu ada guru, murid, orang tua, pengawas, staf, karyawan, ya, kepala dinas, pengawas sekolah, segitu banyak sekali di situ. Selanjutnya, tadi kan ada 7 modal, itu baru modal yang pertama, modal yang kedua. Nah, modal sosial terkait jaringan networking antara muslim yang ada di dalam komunitas masyarakat yang bisa digunakan untuk membantu kebutuhan belajar siswa. Nah, kerjasama dengan siapa saja komunitas masyarakat yang bisa digunakan untuk membantu kebutuhan belajar sekolah apa. Tuh, di kelas 4 sudah pernah. Semoga orang tuanya masih ingat. Orang tua kelas 4. Mau beliau kita yang sebelah sana beliau. Karena sudah sering belajar itu nggak semata di sekolah saja. Nah, contohnya apa? Kita siapa, mungkin komunitas apa, begitu. Mau dari yang itu kelas 4. Nah, mungkin mama saya mau buat apa? Ya, ini modal sosial terkait jaringan networking antara langsung yang ada di dalam masyarakat. Contohnya instansi apa yang bisa membantu kebutuhan belajar siswa. Nah, kemarin kan sudah ada tuh di kelas 4. Betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas John. Nah, contohnya di kelas 4 kan belajar tentang lingkungan pemerintahan RT RW kelurahan kecamatan. Kemarin diajak ke kelurahan bersama Pak Lurah Rizal ya kemarin. Masih ingat ya? Yang dapat 10.000 kemarin jamaah. Ya. Oh, ada lagi selain kelurahan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu. Kerjasama dengan apa lagi? Ya. Yang merupakan komunitas dengan lembaga ya. Lembaga apa lagi yang bisa digunakan untuk sebagai kebutuhan belajar siswa. Apalagi Bapak Ibu. Di sekitar Mojokerto, di sekitar kita banyak sekali. Ya. Bapak Ibu. Ya, instansi pendidikan, contohnya Bu. Dinas pendidikan. Ya, betul sekali, dinas pendidikan. Ada lagi Bu? Ya. Perpustakaan keliling. Ya, perpustakaan daerah, kota, Bu. Selanjutnya Ibu Mama Hans, Bu. Mungkin kalau di Pati kan ada kampung bis, kalau ada terungkap di kampung Tionghoa di Tulungagung juga bisa Pak. Itu kan ada komunitas khusus. Kamu apa Bu? Ini saya beneran. Apa Bu? Kampung Tionghoa di Tulungagung. Iya, kampung Tionghoa, betul sekali. Tepuk tangan buat Mama Mas dan Mama Eta. Ya, terima kasih. Ketemu asik lagi. Nah, ini bisa memberikan apa? Pemikiran bahwa oh tempat itu lagi bisa digunakan untuk belajar. Ada lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu kan punya rekanan banyak ini. Nah, sebagai tempat belajar siswa. Nah, jadi siswa itu tidak perlu hanya belajar di kelas duduk sampai dari pagi hingga siang udah ngantuk lah kayak itu. Ya. Kalau ini benar-benar diajak kepada kehidupan nyata. Ya. Apalagi Bapak Ibu. Rumah sakit, betul, ya, rumah sakit belajar tentang kesehatan, gitu, ya. Karena rumah sakit, nah, terima kasih. Ada lagi, ya, monggo, ada lagi. Anak-anak bisa menyebutkan apa? Museum apa? Museum Majapahit, ya, terima kasih. Betul, ada lagi. Kemarin museum mana lagi? Jadi bos. Oh ya, museum Budaya, terima kasih sudah ketemu. Hanya dicatat ya Bu. Ada lagi. Kalau kalian ingin belajar ekonomi secara nyata mau di mana Bapak Ibu? Pasar, ya pasar nggak harus pasar kayu. Di Transpac itu sekarang bisa ya belajar gitu. Kemarin di teman saya tuh
Asmat menawarkan. Tutup saja. Oh iya, wis tutup. Soalnya ditawarkan itu transfer gratis, saya belajar di sana. Ternyata tutup ya. Wah, saya kurang update ini. Bapak-bapak, mungkin ada lagi. Hah? Kantor pos ya, terima kasih kantor pos ya. Belajar gimana mengirim barang ya gitu. Bapak-bapaknya Bu Yovita, monggo. Buahnya monggo. Bapak apa? Sebagai sekolah dengan misi ya kegiatan mungkin bisa berhubungan dengan lingkungan hidup yang ada di kota maupun kabupaten LHK lingkungan hidup. Iya betul sekali. BNH, terima kasih Pak Ada. Tepuk tangan buat Pak Ada. Nah, ya mau lagi Bapak? Ya. Tempat peninggalan Majapahit, ya, tempat peninggalan seperti candi, terus museum apa yang ditinggalkan di Majapahit bisa dipelajari lagi. Iya, terima kasih Bapak. Tepuk tangan buat kita. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu, model sosial kita. Kalau kita ingin memperkuat iman kita, kira-kira gimana? Ya, di mana? Sekolah minggu Pak. Ya, sekolah minggu betul sekali. Nah itu sebagai kekuatan kita. Terus ada lagi saya sekolah minggu. Ya di mana itu? Di gereja masing-masing, gereja Kristen, gereja Katolik itu sebagai model. Kalau kita bisa melakukan kerjasama dengan mereka untuk membawa anak sebagai kebutuhan belajar mereka. Lanjut model politik, kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya dalam bidang sosial sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Model politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Kekuasaan dan kebijakan. Apa saja model politik? Terkait kebijakan, siapa yang bisa melakukan kebijakan ya. Tentunya satu ya, siapa yang kebijakan di sekolah itu siapa? Kepala sekolah ya, ada kebijakan kepala sekolah. Terus apa lagi? Iya, Forkom, betul sekali kebijakan Forkom ya, pendapat Forkom. Nah itu kekuatan. Ada lagi Dinas Pendidikan lewat aturannya ya, itu. Terima kasih. Ada lagi sebagai modal politik. Kalau di agama itu, kalau berbuat baik itu ada modal apa? Kebijakan dari Tuhan itu apa yang sudah dituliskan? Ya, kasih. Dalam apa itu? Yang ditulis di bawah itu loh kan? Iya, 10 perintah Allah itu sebagai modal politik juga bisa juga digunakan sebagai modal politik dalam pembelajaran. Ya. Berbuat baik itu kan juga kalau kebijakan dari Tuhan, ada 10 perintah Allah. Bisa lanjutkan ya, karena waktunya sudah lebih dari jam 1. Modal fisik, sarana dan fasilitas. Anak bisa menyebutkan apa? Sarana dan prasarana apa yang ada di sekolah sebagai modal fisik. Dari sini, monggo. Dari sini, monggo Bapak. Model prasarana di sekolah apa saja itu yang bisa untuk menunjang kebutuhan belajar siswa. Monggo. Sarana dan fasilitas yang bisa menunjang belajar siswa. Kalau sarana dari sekolah yang alat musik, ya betul, ya betul Pak. Yang penting. Terus itu ya 12 nih, ya 2 apalagi. Sementara itu saja. Terima kasih Bapak. Ya, karena bisa menyebutkan di sekolah ada apa saja yang bisa membantu belajar yang sebelah sini di bawah ini. Kanista sama Elena silakan. Kelas dan perpustakaan. Iya, kelas dan perpustakaan. Di perpustakaan ada apanya? Nah, ada apanya? Di perpustakaan ada apanya? Buku ya, koleksi buku kan bisa untuk menunjang belajar. Terus apa lagi? Selain kelas dan perpustakaan, apa lagi? Ya, Ruang komputer. ruang komputer, tepuk tangan Kaista Elena dan Angga. Ya, ada lagi? Ruang IPA. Ruang IPA, ya
Ya, silakan. Oh, silakan. Aula. Aula, betul. Terima kasih. Dicatat ya. Gua Maria. Gua Maria. Leticia, Michelle. Ya, terima kasih. Ada lagi? Erta? Ya, wah ini. Terus. Toilet. Toilet, tepuk tangan. Nah, ini sudah berhasil. Sip. Nah, ada lagi. Guanya ya. Oke. Kalau kalian ingin membuka smart library butuh apa? HP. HP-nya butuh apa? Internet. Ya kan? Butuh internet di sekolah sudah ada semua. Ya, kebetulan internetnya cepat, sangat cepat sampai lupa dicabut. Ya, tadi menurutnya ada sarana gedung, ada kelas, ada aula, ada toilet, ada halaman, ada gerobak baca, ada Gua Maria, ya, ada alat band, ada kursi, ya, ada papan tulis, semuanya ada di sini. Ada AC juga, sound system juga, proyektor, ini semua kebutuhan fisik. Ada juga fasilitas smart library, perpus online, nah itu juga semuanya fasilitas modal fisik. Ya. Selanjutnya, modal iman alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Apa saja modal alam, modal lingkungan di sekitar sekolah kita atau yang ada di sekolah kita? Ayo, wah. Ya, kita keren ini. Ya. Nih, oh itu. Ya. Apa dia? Kolam ikan. Kolam ikan, betul. Tepuk tangan buat dia. Ya, kita bener. Tanaman pinter. Itu menghasilkan udara bersih ya. Betul, pinter. Apa lagi? Nah itu. Pohon, ya, betul. Ya, itu modal alam. Ya. Nah, ada lagi. Bunga, ya. Tambahin ya semuanya bunga ya. Apalagi bunga anggrek ini. Silakan. Buah, ya, betul. Oke. Ada airnya di sekolah. Nah, buat cuci tangan itu. Nah, itu juga merupakan modal alam. Nah, selanjutnya ya, bahkan tercepat. Modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki sekolah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan belajar siswa. Apa saja modal finansial? Bapak Ibu mesti tahu. Bapak Ibu orang tua ini, saya mikir duit deh, orang tua guys. Anaknya belajar apa guys? Mau Bapak Ibu? Oh, kira-kira sekolah ini so duit semua sopo ya? Berarti apa gitu? Oh, silakan. Ya, pendapatnya dari mana? SPP dan uang kegiatan. Betul sekali, tepuk tangan. Nah ini SPP dan enggak semua mau ya, iya, tapi enggak gajian nanti. Bisa ya, terima kasih SPP dan uang kegiatan. Ada juga mungkin di kelas 4 ini kemarin kita nggak punya dana kemana-mana itu terus bagaimana? Ayo silakan. Buyanes, nah itu kita kan nggak punya apa-apa dana kesana itu terus begini. Iya, silakan. Betul, kendaraan dari orang tua. Selain itu apa? Kemarin ya dari anak-anak diberikan untuk iya urunan dari anak-anak sebenarnya dari orang tua gitu. Ya terima kasih. Ya lebih zaman. Ya begitu. Nah ini cerita kemarin kan kami di kelas 4 ya kita nggak punya modal mau memberikan pembelajaran bermakna bagi siswa itu nggak punya modal khususnya finansial ya. Pertama, ya Allah ya Pak Ecat Budina. Iya ya Allah ya nanti duit ke sana naik apa ya? Akhirnya kita berpikir secara aset positif. Nah kita sampaikan saja ke orang tua maksudnya begini. Akhirnya puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu mendukung kemarin sehingga anak-anak bisa belajar langsung terkait tokoh-tokoh dengan sekitar Provinsi Jawa Timur bisa belajar langsung ke Museum Mojokerto itu kan berkat modal dari orang tua. Terima kasih. Tepuk tangan dan seperti itu. Ya. Itu Bapak Ibu saya tadi yang ada di sekolah kita masih banyak lagi. Nanti silakan kerjasama dengan wali kelasnya ya tentang terkait
kebutuhan belajar siswa. Nah, nanti model ini kita gunakan untuk membentuk atau mendukung program sekolah yang bergerak pada murid dengan melibatkan kepemimpinan murid dalam prakarsa program sekolah. Nah, jadi aset tadi digunakan untuk mendukung program sekolah yang bergerak pada murid, melibatkan kepemimpinan murid dalam prakarsa program sekolah. Maksudnya kepemimpinan murid itu seperti apa? Selanjutnya, kalau dalam bahasa Inggris itu sebenarnya student agency, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kepemimpinan murid. Nah, kepemimpinan murid itu adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang diterima oleh orang lain. Ya. Anak itu sebenarnya bisa bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab. Jadi dia bisa memimpin dirinya mau seperti apa pembelajaran itu sesuai dengan dirinya, sesuai dengan potensinya. Ketika murid menunjukkan agensi dari pembelajaran mereka sendiri, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Ya. Nah, ketika mereka menunjukkan agensi, mereka berperan aktif. Nah, sehingga mereka bisa memutuskan, ya, bisa lebih semangat, ya, dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Ya. Jadi istilahnya murid diberi keterlibatan dalam pembelajaran, sehingga mereka merasa memiliki. Tidak ya, pembelajar tak kasih, ya semuanya seperti ini nak, itu zaman dulu. Kita semua zaman kita. Kalau sekarang tidak, kita libatkan siswanya. Nah, namanya seperti apa, pendapatmu apa? Kita tahu, kita dengarkan suara mereka. Kita tak menyalahkan Bapak Ibu Guru. Itu suara mereka, itu kebutuhan mereka. Ya, sehingga tadi tujuannya bisa menentukan belajar mereka sendiri. Nah, ini belajar bahasa Jawa. Kowe saja ini pengen belajar seperti Pak, saya itu lebih suka dengan video. Nah, Pak, saya lebih suka dengan ceramah, ceramah gue. Pak, saya lebih suka dengan nyanyi. Seperti itu, ya. Jadi mereka menentukan sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, nanti istilahnya nanti di pembelajaran diferensial. Nanti kita bahas lagi kalau ada waktu nanti. Selanjutnya, nah, student agency itu melibatkan suara pendapat siswa, kemudian pilihan siswa dan kepemilikan siswa, sehingga mereka merasa bahwa memimpin dalam pembelajaran, menentukan pembelajaran mereka. Suara mereka kita dengar, kita beri kesempatan pilihan dan kesempatan untuk memiliki kegiatan tersebut. Tidak hanya sebagai sasaran. Kalau dulu kita belajar itu sebagai sasaran guru, belajar Pak DT guru. Kamu harus begini, kamu begini, kamu harus. Dan dengarkan murid. Ya, saya dicurhati teman saya di Jogja. Anakku ini kok begini, nggak iso dengan jelek-jelek. Lalu apa anakmu? Coba di apa? Kamu amati anakmu, misalnya apa? Dia itu senangnya muter-muter aktif menurut berarti anak ini sekolah tahu. Kayak gurunya ceramah tuh ya iso. Bener. Kayak gurunya ceramah tuh anaknya sih aktif, nggak masuk. Ya. Terus kamu bilang gurunya, itu anaknya sekolah tahu. Terus gurunya mengajar sesuai dengan kebutuhan dia, belajar dia. Gitu. Sehingga dia dapat menikmati. Kita sajalah, kita itu sukanya gila ya, kita suruh duduk dengan ini, tak jangan stres. Ya, makanya mau kali nggak memperhatikan. Tapi coba buat lagu sesuai dengan materi ini, lagu apa misalnya lagu perkalian, wah, mereka senang dengan gerakannya, senang. Mereka mau memiliki pembelajaran tersebut. Coba nulis, coba buat karang, nggak senang. Coba gambar, mereka bisa gambar. Nah, seperti itu namanya student agency. Nah, Bapak Ibu, sekolah, ya, saya mewakili sekolah itu mempunyai prakarsa seperti ini, tujuan dan prakarsa program seperti ini. Mewujudkan siswa yang memiliki budi pekerti luhur dengan iman Kristiani melalui program 1. Baca kitab suci, 2. Tabungan kebaikan, 3. Refleksi. Jadi ini ada 3 program yang ditawarkan sebab tujuannya untuk ini, Bapak Ibu. Ya, ini bagian karakternya dulu. Ya. Nanti di bagian kecerdasan akademik ada lain juga programnya.
Yang kami tawarkan di tahun depan ada ini, mewujudkan siswa yang memiliki budi petunjuk dengan program iman Kristiani melalui program baca kitab suci, tabungan kebaikan, konferensi. Nah, seperti apa baca kitab suci? Nah, nanti kita anak-anak diminta untuk membaca kitab suci. Nah, kemarin kita sudah mengidentifikasi suara anak, pilihan anak, dan sampai dengan pendidikan. Kemudian tabungan refleksi juga sudah kami identifikasi. Refleksi juga, tabungan refleksi itu, tabungan kebaikan itu menuliskan kebaikannya setiap hari dan menyimpannya dalam tabungan. Kemarin ada pertanyaan seperti itu ya di PowerPoint, di Google Form. Kemudian refleksi. Saya akan tampilkan hasilnya. Hasil dari jawaban. Ya, saya akan percepat. Nah ini Bapak Ibu, kelas nama ada berapa? Jumlahnya 73. Kita semuanya ada 450 kali 73. Ini ada 315 responden. Dan kecuali kelas nama, berarti tinggal berapa? Sekitar 400-an ya. Iya, 480. Jadi sudah 315 responden yang mengisi kuesioner kemarin student agency. Maka dalam mengisi kemarin kan di rumah kami minta bantuan Bapak Ibu untuk mendampingi. Ini hasilnya. Sudah 95% yang mengisi dari kelas 1 sampai kelas 5. Kenapa kami tidak melibatkan kelas 6? Karena kelas 6 sudah lulus. Jadi tahun depan nggak di sini lagi. Gitu. Nah, isinya apa Bapak Ibu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada anak kemarin. Apa kalian mempunyai kitab suci? Saya akan tunjukkan ya di sini. Kami libatkan anak-anak dalam pembuatan program. Apa kalian mempunyai kitab suci? Ini 95% mempunyai kitab suci semua Bapak Ibu. Ini seperti itu. Nah ini ada 308 siswa yang mempunyai kitab suci. Saya percepat ya. Yang tidak mempunyai 7. Menurutmu apa yang akan lakukan agar kitab suci berguna? Ini banyak menjawab yang membaca. Ya. Kemudian menurutmu apa nama kegiatan? Ada literasi, renang pagi, bapak pagi, ada Bible, banyak. Ya, nanti hasil kuesioner ini Pak, saya akan kirimkan pada Bapak Ibu semua. Ya, jawaban-jawaban. Ya. Menurutmu hal baik apa yang kalian dapat ketika membaca kitab suci, mengenal Tuhan, mengerti firman Tuhan, mendapat ajaran Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan? Jadi saya punya cerita. Bu Yani, boleh saya kemarin jawaban anak-anak di kelas 1? Ya, silakan Bu Yani. Dari situ nggak apa-apa, jawaban di kelas 1 terkait menurutmu hal baik apa yang kalian dapat ketika membaca kitab suci? Bu Yani itu mendengarkan anak-anak kelas 1 ketika mereka menjawab. Terima kasih Pak Anan. Berdasarkan jawaban dari anak-anak yang masih polos-polos, ini belum banyak yang dipikirkan. Ini anak-anak kami menjawab ada yang setelah membaca kitab suci. Secara umum semua anak mempunyai kitab suci di rumah. Kemudian beberapa anak menjawab kitab suci itu disimpan di lemari. Ada yang dibaca bersama-sama ketika doa bersama orang tua. Ada yang disampaikan ketika diajak mama doa kelompok begitu. Kemudian beberapa anak tidak suka membaca kitab suci, tetapi lebih senang melihat film orang-orang suci, katanya begitu. Kalau membaca kitab suci ngantuk, tapi kalau lihat film 2 jam aku tahan, katanya seperti itu anak-anak. Terus pertanyaannya lagi, gimana ketika perasaan kamu ketika sudah membaca, hatinya gembira? Saya tanya kenapa kok gembira? Baca kitab suci kok gembira, kenapa? Karena bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus melayang-layang di kepala saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat ya. Saya dari dosen ya, Bapak Ibu kemarin sudah bersama anak-anak memberikan pertanyaan ini dan menyimpulkan ya, menyimpulkan di kelas, kemudian diberikan Google Forms kuesioner pendapat. Saya juga ini tentang membaca kitab suci, saya percepat ya. Ini banyak yang minta anak itu membaca kitab suci itu lebih patuh dari yang warna biru ada 68% ya dari 100%. Kemudian, nah, jika kamu punya kitab suci
Saya percepat. Nah ini, apa kalian punya tabungan? Punya, semua kaya punya tabungan ya. 80%, 10% tidak punya, yang tidak punya. Apa menabung itu harus berupa uang? Ini tidak. Ya tidak cuma 21%. Menabung harus berupa ya itu cuma sedikit 21%, yang tidak 78%. Jadi mereka tabungan itu harus berupa uang. Terus apa pernah melakukan kebaikan? 100% pernah melakukan kebaikan semua nih anak-anak itu, baik kepada teman, kakak, yang bapak, mama, atau orang lain. Kemudian apakah menjadi orang kaya akan berbuat baik? Semua membawa 90%. Nah ini berapa nih? Ini 3 anak yang tidak mau kaya. Gak apa-apa, ini bebas. Ya ini memang suara anak ya. Ya gak apa-apa, suara anak real. Ya. Tapi banyak yang ini kaya akan perbuatan baik. Ya. Kemudian apa kamu ingin mengenal orang kaya? Ini sama orangnya. Apa idemu pernah kalian lakukan tersimpan? Ya mereka membuat celengan, banyak kan membuat celengan, melakukan perbuatan baik. Ya. Saya lanjutkan, saya percepat di Bapak Ibu. Menurut kapan akan berbuat kebaikan? Setiap hari, seminggu sekali. Nah, ini ada yang setiap hari selama 311 siswa, yang 3 siswa itu aneh, seminggu sekali, sebulan sekali. Enggak apa-apa. Ya. Mungkin ya nggak apa-apa, itu suara mereka. Menurutku kapan kamu akan menabung kebaikan? Ini sudah saya mulai 83%. Ya. Ada yang belum nih berapa? 4 orang ini belum pernah. Mungkin pertanyaannya sulit atau gimana? Menurutmu kapan kamu akan melakukan kebaikan yang sama? Menurut kapan kamu setuju adanya kebaikan? Apakah setuju? Setuju. Ini 311 anak setuju semua. Terus tabungan kebaikan itu mau dibelikan orang tua atau dibuatkan orang lain, atau buat mereka lebih cenderung 300 siswa itu membuat sendiri sesuai kreativitas mereka. Nah, kemudian apa bahan mereka cenderung ke barang bekas jawabannya. Saya percepat. Kemudian ini tentang refleksi perbaruan. Apa ide agar kamu bisa menulis perasaan? Menulis buku, menulis di buku diary, menulis buku harian. Ya, banyak kan membuat buku diary ya seperti itu. Kemudian alat apa saja mereka gunakan? Buku dan alat tulis, ATK. Kemudian menurut kapan waktu sekolah yang baik untuk menulis perasaan dan hasil belajar? Mereka lebih suka di siang hari dari akhir pembelajaran, kebanyakan lebih dari separuh siswa gitu. Itu dalam suara anak ya, gitu ya. Ini yang sudah kita data lewat kuesioner ya. Saya mungkin tidak usah mengulangi pertanyaan yang anak-anak sudah mengisi di kuesioner, gitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Oh, ini tentang dari aset. Simpel saja. Untuk baca kitab suci kita butuh modal manusia. Apa saja Bapak Ibu? Bapak Ibu orang tua, monggo. Kita butuh modal manusia siapa saja. Ya, siapa ayo gerak cepat. 10 menit lagi, monggo Bapak Ibu. Modal manusianya untuk program baca kitab suci, monggo. Silakan. Monggo, ini. Iya betul, nyata dari anak sendiri ya, dari anak. Terus selain anak ada, kalau di sekolah ada guru. Lanjutnya, kalau tabungan kebaikan pasti dari anak. Refleksi juga dari anak. Dituntun oleh siapa nanti? Guru. Pertanyaan nanti jangan dianggap kok refleksi ya. Kalau duduk meditasi, main atau lupa. Enggak, pertanyaannya simpel. Perasaanmu bagaimana hari ini setelah belajar? Apa yang sudah kamu alami? Apa yang sudah kamu bisa? Apa yang belum kamu bisa? Terus tindak lanjutnya apa? Simpel pertanyaannya Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk sosial, baca kitab suci juga apa lagi? Sosial terkait dengan kitab suci hubungannya dengan instansi apa? Gereja, betul. Kalau tabungan kebaikan, sosial. Ya, relasi dengan sesama, oke. Kan melakukannya kebaikan dengan sesama, gitu. Selanjutnya, kalau refleksi sosial sama relasi dengan sesama.
Ya. Politik, baca kitab suci. Ini ada keputusan dari PDB tentang publikasi pemantauan. Terus ada yang kemarin itu susun 5 keputusan kapitel yang terkait itu perbaikan juga sama itu Bapak Ibu. Nah waktunya sudah mepet, saya tidak melanjutkan untuk dari aset. Tadi model-model yang sudah kita punya ini kita masukkan di sini Bapak Ibu untuk mendukung program baca kitab suci, tabungan kebaikan, refleksi. Nah, perencanaan si program baca kitab suci, tabungan kebaikan akan rencananya mau dilaksanakan di tahun ajaran baru 2023-2024. Pelaksanaannya nanti di sekolah. Ya. Entah susun nanti menunjuk baca kitab suci tim ini, tim siswa, tabungan kebaikan, tim kesiswaan, refleksi, guru kelas. Nanti kita serahkan kepada siswa sebagai penanggung jawab program. Yang terakhir Bapak Ibu, saya minta tanggapannya mengenai 5 orang. Apa tanggapan Bapak Ibu terkait program baca kitab suci, tabungan kebaikan dan refleksi? Pertanyaan Bapak Ibu, Bapak Ibu, silakan perwakilan dari kelas 1. Siapa yang kelas 1? Ada yang kelas 1? Ya, halo. Selanjutnya kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 kelas. Terima kasih pertanyaannya. Tanggapan saya sangat baik sekali karena dari membaca kitab suci selain memperkuat akademis juga memperkuat kerohanian, kemudian tabungan kebaikan juga membuat anak terpacu untuk selalu melakukan kebaikan. Yang ketiga, refleksi, anak-anak juga diajar untuk mengerti perasaannya, berpendapat, paling tidak mengerti isi hatinya dan tahu apa yang didapat dari sekolah ini. Sangat baik untuk anak-anak. Terima kasih pertanyaan. Ya Tuhan, jadi cuma kita ikan datang. Selanjutnya kelas 2, monggo kelas 2. Monggo kelas 2, siapa kelas 2? Kelas 2 itu ada Bu Sena, Bu Tes. Ya, itu sudah. Monggo. Ya, terima kasih. Tanggapan saya dengan kegiatan ini, program membaca kitab suci, tabungan kebaikan dan refleksi, dengan apa yang saya sudah rasakan itu karena di kelas 2A sudah dijalani ya, sudah dilakukan, itu sangat baik. Jadi tanpa diminta kadang sore sudah, ini kesaksian ya, sedikit sudah, mak aku cuci piring ya, mak aku sapu ya, mak aku bersihkan kamar, itu sudah dilakukan dan itu tiap hari ditulis dan dibawa ke sekolah untuk ditaruh di tempat yang mereka bikin sendiri, dibawa barang bekas dari rumah, mereka kreasi sendiri di kelas, terus disimpan di kelas, tiap hari dibawa. Itu untuk refleksinya itu menunjangnya. Untuk apalagi kelas 2 belajar untuk menulis, menyampaikan apa dengan kata-kata, menyusun kata-kata dengan baik sesuai dengan apa yang dalam hati mereka, itu sangat mendukung. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Iya, terima kasih. Jadi kelas 2, kelas 3, mau kelas 3. Kelas 3. Ya, ini siapa? Ingrid. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya 12 saja Kak ya. Iya. Kalau menurut saya itu tanggapan semua program baca kitab suci, tabungan kebaikan dan refleksi. Emang itulah tujuan saya memasukkan anak saya di sini gitu ya. Wah. Ya. Terus terang ya. Ya. Kalau saya dari segi itu semua mungkin saya kurang banget gitu. Berada. Makanya saya ingin anak saya dengan masuk sini tuh mengenali itu semua dengan lebih dekat, lebih dalam. Jadi nanti kita tidak hanya mengejar ya pendidikan secara akademis, tapi itu nanti dengan kita membaca program kitab suci, tabungan kebaikan, berarti itu berguna untuk masa depan dia. Karena kita tidak bisa menempuh anak kita setiap hari, tapi nanti kita bisa memperbaiki dia itu tetap ingat pada Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya kelas 4, monggo. Mama Kalista.
Jujur ini baru pertama kali kami bisa bersama duduk dengan kepala sekolah, guru, orang tua murid dan anak-anak. Ini baru pertama kali dan saya sangat berterima kasih, mengapresiasi buat ide-idenya dari guru-guru yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggapan saya hampir mirip dengan Bu Ingrid. Ya, yang penting adalah bukan hanya mengisi otak anak dengan ilmu, tetapi yang terpenting adalah rohani anak-anak. Karena ketika iman rohani mereka kuat, maka mereka pasti menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, dan bonusnya pendidikan itu baik, pasti itu dari Tuhan. Jadi saya sangat mendukung Bapak. Iya, terima kasih Mama Marisa. Nanti yang terakhir anak-anak ya, terkait program ini apa pendapatnya? Ya, mau kelas 5. Kelas 5? Program kelas 5? Saya minta yang dari sini Pak Anjar. Oh iya. Iya, monggo. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Saya menyekolahkan anak kami di SD Katolik ini memang karena latar belakang saya juga seorang Katolik. Saya kepingin anak saya dengan program ini bisa menjadi seorang Katolik yang bisa menjadi yang terbaik. Sebetulnya kami cita-cita dari kami orang tuanya dengan 3 anak laki-laki ada yang terpanggil menjadi seorang pastor awalnya supaya siapa tahu dengan belajar di SD Katolik dengan iman yang diajarkan dan juga membaca kitab suci dengan ajaran-ajarannya, ada salah satu anak kami yang terpanggil. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Tom. Ya, semoga kita doakan bersama yang sampai jadi pastor. Selanjutnya dari anak, silakan dengan kata-kata sendiri. Apa pendapatmu terkait program baca kitab suci, menyampaikan dan refleksi? Silakan anak-anak. Yuk, ayo silakan. Dengan kata-katamu sendiri. Ya, silakan. Ya, seperti Eva ya. Ya. Menurut saya, kebaikan dan refleksi baca kitab suci, suka menolong dan membantu orang lain. Iya, terima kasih ya Pak. Satu lagi. Pak. Ayo. Iya, seperti ini. Sekarang bisa. Tanggapan saya terhadap baca kitab suci, tabungan kebaikan dan refleksi adalah murid-murid bisa menambah iman dan kebaikan mereka terhadap teman-teman. Iya, terima kasih. Iya, Bapak Ibu dan anak-anak serta Bapak Ibu guru, terima kasih atas segala dukungannya di siang hari ini. Ya, saya menyampaikan satu kata bahwa pendidikan memang seharusnya berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan nanti di sekolah, baik di rumah, silakan harus berpihak pada murid. Karena ini waktunya sudah melebihi, saya mohon maaf. Ya, mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang berkata. Baik, demikian Bapak Ibu, anak-anak sekalian, pertemuan kita pada siang hari ini yang sungguh luar biasa. 7 aset yang selama ini sudah dekat dengan panjenengan Bapak Ibu sekalian, yang kita rasakan setiap hari. Anak-anak mengalami, oh ternyata itu loh sumber belajarku, oh itu loh aku dekat dia, proses belajar itu saya. Maka ini bukan hal baru Bapak Ibu, cuma aku mengingatkan itu punya 7 modal. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian ada modal-modalannya, setidaknya
berkenan baik untuk anak putra kita, monggo bisa diinfokan ke pater atau ke suster atau bapak ibu adik kelas. Mengapa? Semuanya itu untuk anak kita. Ya, baik. Semoga dengan 3 program yang ada ditawarkan bapak ibu dan dijawab dan hari ini dihangatkan dan disinkronkan dengan 7 aset, mari tahun depan ini menjadi kerjasama kita yang lebih intens. Amin. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum ditutup, mungkinkah ada pertanyaan dari bapak ibu yang untuk sekolah, ada suster, ada kami bapak ibu wali kelas yang bisa memenuhi harapan panjenengan? Ada pertanyaan? Kami beri kesempatan ya, mumpung hari ada yang bersyukur baru ini kesempatan perdana, ada anak, ada orang tua, ada guru, ada staf sekolah yang baru pertama. Tidak ada? Tidak? Ya sudah. Terima kasih. Baik, kita melalui doa, maka ucapan syukur kita mengenai doa. Sebelumnya kami beri kesempatan untuk Suster Veronik selaku kepala sekolah memberi peneguhan dan penegasan pertemuan kita pada siang ini. Suster, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu orang tua, anak-anak, Bapak Ibu guru. Selamat siang, selamat datang. Provisian untuk kita semua hari ini. Terima kasih banyak Bapak yang pada siang hari ini sudah memandu kita bersama untuk memberikan pencerahan pada kita sehingga kita semakin diingatkan kembali mengenai aset-aset yang memang sungguh memberikan daya dukung untuk proses pendidikan. Mari Bapak Ibu, apa yang kita terima hari ini, kita seperti awal tahun itu kita memberikan energi positif, maka kita ditambahkan. Mari kita berpegang pada kekuatan-kekuatan, pada hal-hal yang positif, sehingga apapun itu bisa kita lakukan untuk kebaikan dan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga apa yang telah diprogramkan tadi juga ditanggapi oleh anak-anak, Bapak Ibu, orang tua, ini sungguh menjadi gerak bersama sehingga akan membawa perubahan dan menambahkan iman bagi kita semua. Sekali lagi mohon maaf karena waktunya ternyata molor, tapi ini karena keasikan dan banyak hal yang memang perlu disampaikan. Karena itu mohon maaf, terima kasih untuk waktunya dan nanti selamat jalan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, berkah dalam. Mari pada ini kita selesai dengan doa. Mohon Bu Ira ditutup dengan doa. Sebelum Bapak Ibu, nanti gini dulu kita akan foto 2 sesi. Foto sesi pertama posisi begini, kalau Pak Chandra mengambil dari sini, posisi duduk begini. Bapak Ibu yang di belakang bisa duduk nyatu dengan kami yang di sini, karena dokumen saya dibutuhkan. Saya itu baru foto bersama di sini menghadap ke sana. Gitu ya? Gitu. Hari kita berdua dulu. Suster, Bapak Ibu dan anak-anakku, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan atas limpahan rahmat-Mu sehingga apa yang kami rencanakan sudah dapat berjalan dengan lancar. Semoga apapun yang telah kami programkan sungguh dapat kami laksanakan di tahun depan sehingga kami sungguh mengusahakan agar anak-anak sungguh tumbuh dalam iman, harapan dan kasih kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan Bapak Ibu guru akan melanjutkan tugas di sekolah ini. Semoga Allah memberkati kami semua seperti yang kami butuhkan sehingga kami dapat melanjutkan tugas-tugas keseharian kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Santa Julilia, doakanlah kami. Pater Matias Pol dan para pendiri Kongregasi SPM, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Tuhan, jadikanlah kami
sini duduknya kosong, lumayan lihat suster. Nah, duduknya kosong, ya. Pak Sandi dari atas, suster boleh dengar suster? Suster di sini. Ini, musik ini di sini. Yuk, monggo ke depan anak-anak yuk. Anak-anak di depan duduk itu, yuk monggo. Yuk. Ya, terus. Yuk. Tidak. Oh, bapaknya berapa ya? Monggo. Boleh di atas bapak.